Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها. Bapak saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di majelis yang mulia ini yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering saya sampaikan bahwa di saat-saat seperti ini, di saat kita mungkin ada di antara bapak sekalian yang baru pulang kerja dalam kondisi capek yang luar biasa, kemudian kita bisa menyempatkan waktu untuk menuntut ilmu, menghadiri pengajian-pengajian yang dimana dibahas di situ ayat-ayat Allah Ta'ala dan juga hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi kita adalah termasuk orang-orang yang beruntung, ya. Karena sekali lagi di luar sana banyak orang-orang yang mungkin dia nggak ada kerjaan, tetapi hatinya belum digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengisi waktu-waktu yang dia miliki dan kegiatan yang positif. Bahkan sebaliknya, mereka menyia-nyiakan waktu dan membuang-buang begitu saja. Padahal Pak, waktu adalah nikmat yang sangat besar, kesempatan, dan dia tidak akan kembali lagi. Dia pergi begitu saja. Dan kebanyakan manusia adalah melalaikan waktu-waktu tersebut. Kebanyakan manusia, berarti yang ingat hanya sedikit. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini digolongkan oleh Allah Ta'ala dalam hamba-hambanya yang sedikit, yang bersyukur, yang mensyukur nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Bapak, saudara sekalian, yang lalu telah kita baca beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai perintah, anjuran untuk bekerja, di mana telah disebutkan bahwa para nabi, para rasul dulu mereka punya profesi, di antaranya Nabi Allah Zakaria alaihi salam, dalam hadis riwayat Muslim kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah najjar, seorang tukang. Bahasa Indonesianya apa tukang itu? Baris yang bukan yang bikin pintu, bikin kayu, lemari,
apa namanya, tukang mebel ya, tukang lah gitu ya, yang buat begitu-begituan, Najjar ya. Kalau dulu serok, sekarang sudah ada mesin ngeng gitu ya, udah luar biasa. Itu profesi Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam. Bapak saya juga Najjar ya, pintar begitu-begituan ya. Pernah kerja di Malaysia 2 tahun ya, kemudian pulang kangen sama keluarganya, nggak balik lagi Pak. Kemudian Nabi Daud alaihissalatu wassalam, beliau ya seorang pandai besi ya. Hanya Nabi Daud diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala, bisa melunakkan besi. Kata Allah, wa alanna lahul hadid, dan kami jadikan besi itu lunak kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam, sehingga bisa membuat baju dari besi dan lain sebagainya. Nabi Allah Daud alaihissalatu wassalam ya. Dan juga nabi-nabi yang lain. Ada penjahit, bukan penjahat Pak, Nabi Idris, kita mesti ingat, penjahit. Ibu saya penjahit ya. Rata-rata tukang jahit itu perempuan, tapi laki juga bisa menjadi tukang jahit ya. Nah itulah para nabi, mereka punya profesi, tidak nganggur. Seandainya Anda tidak bisa jahit, tidak bisa nukang, tidak bisa apa, Rasulullah SAW menganjurkan, sudah pergi saja ke gunung, cari kayu bakar, lalu ikat dan bawa pulang jual ya. Janganlah sampai kamu meminta-minta. Kalau sekarang ada gunung Pak, gunung entek semua, riba habis ya. Bukannya cari kayu bakar, mereka yang membabat, mereka bawa traktor, bawa truk, bawa kontainer. Subhanallah, mungkin mereka mengamalkan hadis tapi kebablasan ya, ya. Jadi apapun bisa kita kerjakan. Sudah saya ceritakan yang lalu ya. Kalau di kampung yang punya sawah, yang dekat sawah ya, saat-saat panen mereka cari padi, sisa-sisa padi yang jatuh itu diambil, dikumpulkan, bisa dijual. Mertua saya kalau musim panen itu bisa ada 10 karung, 10 sak. Bayangkan ya. Saya tanya, ini dari mana? Kita kan nggak punya sawah ini ya. Ini cari, kalau panen nyari, ngambil yang jatuh-jatuh. Kemudian kalau yang punya sawah itu orangnya baik, dipanggil orang yang nyari-nyari itu, dikasih sak piring, 2 piring ya, pakai piring mereka ini. Kalau misalnya ada masih family gitu, bukan sak piring lagi, sak gelangsing saya dikasih. Itu kalau orangnya baik. Ya enggak, ya udah nggak dikasih, begitu saja. Apapun bisa dikerjakan. Nah, itulah ya. Jadi nggak ada kata untuk nganggur. Itulah dalam Islam Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk bekerja, punya profesi, dan tidak perlu malu ya, tidak perlu gengsi ya. Nah, sekarang kita masuk pada bab yang ke-60. Nah, sudah bab ke-60 nih Pak ya. Yang bab kedua apa Pak? Ya, sudah lupa benda nih. Nah, bab yang ke-60, babul karam wal jud wal infaq fi wujuhil khair thiqatan billahi ta'ala ya. Bab berderma, al karam wal jud itu sama, infak, sedekah. Pak, kita kalau tidak punya kerjaan, tidak punya profesi ya, tidak punya usaha, bisa infak ya, bisa lah dengan senyum ya. Sedekah kan itu terus ya, sana sini senyum toh, nggak punya uang senyum ya. Itu kalau sudah nggak bisa sama sekali ya. Apa kalau bisa kerja, yang ngantor, yang dagang, pasti bisa infak, pasti bisa berderma, ngasih orang. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak kerja, nggak punya bidang usaha ya, mana mungkin bisa memberi orang lain. Kata para ulama, faqidu syai'i la yu'ti ya. Faqidu syai', orang yang tidak punya, la yu'ti, tidak bisa memberi. Orang tidak punya uang, tidak bisa ngasih uang ya, bisalah pinjem nah, lain itu. Orang tidak punya ilmu, tidak bisa ngasih ilmu ya, apalagi ya begitu seterusnya. Yang tidak punya tidak bisa ngasih, pengen ngasih kue, tidak punya kue, tidak bisa. Pengen ngasih rumah, tidak punya, tidak bisa. Pengen ngasih ilmu, tidak punya, bujui namanya ya, rusak jadinya. Maka kita harus punya apa? Sesuatu ya, apapun sesuai dengan
ya yang kita bisa, masing-masing Allah jadikan berbeda, ya. Apa kata Allah? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kata Allah Ta'ala, kami telah membagi di antara manusia itu ma'isyah, penghidupan mereka masing-masing. Kita lihat, Masya Allah, profesi, ya, ada yang jadi guru, ada yang jadi dagang, tukang becak, ojek, taksi, apalagi macam-macam, ya, itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang beruntung adalah bagi bapak saudara yang sudah punya profesi, tinggal tekuni, sungguh-sungguh cintai profesi itu, ya, selama profesi itu halal, ya. Ada beberapa orang yang mungkin punya profesi, ya, apa Pak? Perampok, ya, itu tidak halal, jangan dicintai, ya. Profesi apa? Koruptor mungkin, ya. Dengan keahliannya bujui, ya, dia kasih laporan begini padahal enggak dapat fulus banyak. Dia bikin program ini kucuran dana banyak, diembat semua. Itu profesi juga, pinter. Kalau tidak punya ilmu, ya, nggak bisa punya profesi begitu. Nah, itu. Baik Bapak Saudara sekalian rahimakumullah, qala Allah Ta'ala. Nah, kita baca firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Saba 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Nah, dan apa saja kata Allah yang kau keluarkan, kau infakkan, min syai'in, ya, syai' ini umum, sesuatu, ya, bisa fulus, bisa makanan, ya, bisa jasa, ya, semua yang kita relakan untuk orang lain, fahuwa yukhlifuh, maka Allah akan menggantinya sesuai dengan penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yukhlifu artinya mengganti, ya. Kita infak, aduh rek, ya apa iki duwe misak mene iki infak tok gitu, ragu-ragu. Allah tegaskan di dalam surat Al-Baqarah itu ayat berapa di sini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Ya, syaitan ya'idukumul faqra, menjanjikan kefakiran, medani, itu loh maksudnya. Kok ana infak kere kan meneh gitu. Masjid lagi butuh dana bangun kubah, ojo dhisik, niku ge usaha wae ngene. Masjid lagi butuh dana ini, ojo dhisik. Ada anak yatim, dibisiki kan. Kok niku engko entek kan niku, anak yatim itu nek dikai engko malah melonjak. Oh, itu terus. Ada orang minta mau dikasih. Awas lho, engko nek kon kasih gorek terus bendino kan tambah apa kan. Nah, bisiki terus. Asy-syaitan ya'idukumul faqra, ya. Setan menjanjikan kefakiran, menakut-nakuti kamu, kata Allah Ta'ala. Wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan, menyuruh kamu bil fahsya, berbuat keji. Mau berbuat baik, jadi sik kon niku ngene. Begitu ada keburukan, kesempatan langsung didorong, ya, supaya semangat di situ. Itulah syaitan, ya. Kita mau kebaikan digandoli, ya. Ada keburukan, disuruh-suruh, dikompori, disebul-sebul, ya, supaya semangat, ya. Itulah al-waswas al-khannas, ya, bisikan yang bertersembunyi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dalam dada manusia. Nah, kita ini manusia pasti ada begitu-begitu, ya. Kemudian wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, dan Allah menjanjikan ampunan. Nah, ini sesuai dengan surat An-Nur ayat 22, ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Bapak kenal Abu Bakar, kalau infak tidak mikir-mikir, ya. Dia punya segelas kasih nol semua. Kalau kita kan enggak, itu sudah punya, buat saja gitu. Itu sudah punya, buat apa dikasih, kan begitu. Abu Bakar nggak begitu, saya mau ngasih. Mau orang sudah punya nggak punya gitu, ya begitu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika terjadi hadithul ifki,
fitnah kepada putrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, difitnah bahwa Aisyah telah berbuat selingkuh dengan Safwan. Saya lupa Safwan bin siapa. Ya. Tersebarlah isu itu. Dibesar-besarkan oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, kibarul munafiqin, pembesar orang-orang munafik, pimpinannya orang-orang munafik. Nah, kemudian ada famili atau kerabat dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang termakan oleh isu itu dan ikut menyebarkannya. Padahal ya, namanya Mishtah bin siapa saya lupa. Dia itu setiap bulan dijatah makannya oleh Abu Bakar Siddiq. Ya, karena miskin. Kebutuhannya dipenuhi. Lah orang yang dijatah kebutuhannya, lah kok ikut menyebarkan fitnah buat putrinya Abu Bakar Siddiq ini. Lah wes Mishtah kon kata kai meneh. Kasarannya begitu. Besok tidak ada lagi jatah. Pelajar kan ini. Itu setelah ada ayat turun menjelaskan kesucian Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat Rasul tadi bahwa tidak ada terjadi apa-apa. Ya, mereka berdua orang-orang yang suci. Abu Bakar marah besar. Kok bisa-bisanya? Kok ini kucing meneh kan begitu ya? Tak kai ini kok kamu malah menyebarkan fitnah buat anak saya. Tidak ada bukti padahal. Turunlah ayat ya, ayat 22 itu dalam surat An-Nur ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak usah tak bisa. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah, dan janganlah orang-orang yang punya kelebihan harta itu, kelapangan harta, kemudian berjanji apa? An yu'tu ulil qurba, berjanji untuk tidak ya, untuk tidak lagi memberikan bantuan kepada kerabatnya. Jangan berbuat begitu. Kata Allah Ta'ala, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Nah ini, tidakkah kalian senang apabila Allah mengampuni dosa kalian? Nah, hubungannya apa infak dengan ampunan Allah Ta'ala? Artinya apa? Orang-orang yang rajin infak, membantu ya, mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala ya. Kalau mau lebih jelas lagi, Anda buka surat Al-Imran 133, 134, 135. Di antara ciri orang muttaqin bertakwa dan dia adalah ahli surga, gampang infak, lapang infak ya, toko sepi infak, kan begitu. Gaji nggak turun, mana infak dah ini. Lapang maupun sempit infak. Apa kata Allah dalam surat Al-Imran itu 135? Janji Allah, ulaika jazaa'uhum, mereka itu akan mendapatkan balasan. Balasannya apa? Maufiratun ya, mir rabbihim, ampunan dari Tuhan mereka ya Allah Ta'ala. Wa jannat, tidak hanya itu, diberi surga. Nah, infak ini begitu. Tapi sekali lagi kata Imam Nawawi, thiqatan billah, yakin kepada Allah Ta'ala. Harus itu, bukan karena kalau aku infak kok dikandang diwara aku iki pendit. Nah gitu, jangan begitu. Waduh, kalau tidak infak nanti saya dibilang orang pelit. Atau saya tak infak biar orang-orang bilang saya ini khair, orangnya baik. Hati-hati ini, hati-hati ya, godaan setan selalu datang ya. Orang mau baik dia halang-halangi, begitu baik, waduh wong iki gak kena dijak elek. Wah ini habis. Oh api terus yo api bisi kon ngene yo cek didelok wong. Sudah mati Pak kita. Ndak mau baik berarti jelek, begitu baik niatnya salah, celaka juga kita. Ndak dapat kita yang diniatkan ya. Sudah jelas itu hadisnya. Tapi Bapak saudara sekalian, infak ya, infak. Fahuwa yukhlifu, Allah berjanji akan menggantinya. Ya. Kalau bahasa Ustadz Yusuf Mansur, Pak kalau punya utang banyak, berapa puluh juta sudah infak sajalah. Berapapun harta yang Anda miliki sekarang, infakkan semua. Punya becak-becak jual, infakkan, kan begitu.
insya Allah utang Anda 50 juta selesai. Enak ngomong ya. Dia sudah praktek, Pak. Dia sudah praktek. Dia bilang begitu. Yang belum praktek ini mikir loh. Lek aku becak tak dol yo apa? Masa nanti penumpang saya tak genjong gini. Kan begitu. Ya, tapi kalau sudah praktek tahu. Ya, yakin. Ya, kalau nggak percaya ya sudah, jangan coba-coba ya. Dikasihkan nanti melarat tambahan ya. Waliyadzubillah. Jadi janji Allah, dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Ya, satu di sini. Janji Allah akan mengganti apa-apa yang telah kita infakkan. Ya. Berapa sih gantinya? Nggak usah ditanya. Silakan buka Al-Baqarah 261 ya. Berapa sih? Ya. Allah umpamakan infak fi sabilillah, infak yang lillahi ta'ala itu seperti benih ya, yang ditanam. Satu benih tumbuh 7 tangkai ya. 7 tangkai. Setiap tangkai berbuah 100 biji ya, 100 biji. Berarti satu jadi berapa? Jadi 700. Kalau 1000 ya 700.000. Tidak hanya itu, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Tidak ragu kita. Mosok iso sih Allah duwe akeh ta? Lho kok tanya Allah duwe akeh. Segoro ku pesa apa, Pak? Kita cuma mengaku saja itu milik Indonesia, itu milik ini. Kapan tukune? Tidak pernah ada transaksi. Ngaku saja. Mohon maaf nih ya yang di pemerintahan. Kita ini cuma ngaku doang. Pak, sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu punya siapa? Ya, kita sudah dikatakan oleh Allah, inna lillahi. Kita ini milik Allah. Milik Allah. Bapak punya harta sebesar apapun, semuanya milik Allah Ta'ala ya. Loh ini punya saya, iya cuma ngaku aja ya. Katakan ini titipan Allah ya kepada saya, kan begitu. Loh memang nggak boleh ya, boleh saja, milik sementara kan begitu, itu milik sementara. Naam, itu mana tadi? Ngantur jadinya. Dan masih ada beberapa ayat-ayat yang lain ya, seperti surat Al-Baqarah 273. Dan apa saja yang kalian infakkan, keluarkan min khairin ya, berupa harta, fa innallaha bihi alim, maka sungguh Allah tahu ya. Pak, kita kalau mau sedekah, mau infak, kalau nggak ada yang lihat, waduh kono sing ngerorek, lu jangan bilang begitu. Allah tahu. Jangan kemudian nggak ada yang tahu, kayak enak nih gitu. Akhirnya apa? Jumatan waelah pengumuman, bapak saya mau infak 200 juta rupiah untuk masjid ini. Wah, sudah banyak yang tahu nih, sip ini baru nih. Ya jangan begitu. Tapi kalau infak ada yang tahu gimana? Ya boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Para sahabat infak ya masing-masing tahu. Ente infak berapa? Segini. Waduh, kalah ini. Itu biasa. Asalkan tetap tidak ada niatan ingin mendapatkan pujian manusia. Nah itu saja ya. Hadisnya ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tadi sudah ayat-ayat ya, kita baca hadis. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad kecuali terhadap 2 hal. Nah, dijelaskan oleh Imam Nawawi ya, di sini hasad yang dimaksud adalah al-ghibthah. Al-ghibthah. Apa itu ghibthah? Ghibthah ini menginginkan sesuatu yang ada pada orang lain ya, itu terjadi pada dia ya. Lanjutkan. Tidak boleh iri kecuali pada 2 hal ya. Berarti iri pada 2 hal ini boleh, gitu kan? Iri tidak boleh. Yang boleh cuma 2 ini toh. Apa itu? Yang pertama, rajulun atahullahu malan, itu kepada orang yang oleh Allah diberi harta. Tentunya harta yang banyak di sini. Fasallatahu ala halakatihi fil haq, kemudian
dia gunakan hartanya itu, ya, dia habiskan untuk kebenaran, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ya udah para sahabat yang jelas. Bagaimana Abu Bakar Siddiq, bagaimana Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha menghabiskan seluruh hartanya di jalan Allah taala untuk berjuang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Umar Abdul Khattab, bagaimana Utsman bin Affan, musim paceklik, ya, orang pada tidak punya apa-apa, datang dia dari luar negeri membawa 300 onta beserta isinya semuanya fi sabilillah. Coba kita boleh iri pada begitu. Waduh, pengen kayak Utsman, ya, kepengen kayak Umar. Jangan kebalik Pak, kayak Korun, ya. Nggak boleh iri yang begitu. Dia harta banyak, tapi bukan fisabilillah, ya. Apa? Loh, masa sih? Iya. Musa bilang, ayo Korun, sebagian hartamu infakkan. Ente, enae, gitu. Ya. Aku dapat ini semua ya karena aku. Lah kok ente kon jalo-jalo. Nah, begitu katanya dia. Innama utitu ala ilmin indi, kata Korun. Iki berkat ilmuku, aku bisa begini-begini, ya dapat harta ini punya saya, sudah, nggak boleh ente otek-otek. Wes entek nombles. Ya. Fa khasafna bihi wa bidaril ard. Kami tenggelamkan dia, Korun, dan juga rumahnya. Ya, dan seterusnya silakan dibaca, ya, ceritanya selengkapnya. Ya, itu. Jadi kita boleh iri pada orang yang punya harta dan dia sangat royal, ya gitu ya, apa istilahnya, ente-entean kalau untuk agama Allah taala, ya. Banyak Pak, banyak, sekarang pun banyak, ya, dulu banyak orang-orang begitu. Kita kenal ada orang-orang tertentu, masya Allah, ya, ya, tampangnya saya biasa-biasa wae, ya, dan kalau sedekah dia nggak mau ketahuan orang, ya, gitu. Ada orang-orang yang begitu, ya. Dan kalau ngasih nggak sedikit, ya begitu. Banyak. Hari Minggu kemarin, ya, ada pengajian di masjid di Baratajaya Mul Mukminin, ya, luar biasa, pengajian bulanan, ya, yang datang dari beberapa kota di Jawa Timur, ya, dari Madura, Jonegoro, ini datang kok yang beberapa pengajiannya, ustadznya macam-macam, ya begitu, ya. Karena di situ ada imam masjid yang juga teman saya, dia kasih tahu saya, Ustadz, di sini ini masya Allah ya ustadznya banyak entrepreneur, mereka pengusaha. Kalau ceramah di sini, habis ceramah datang ke takmir, Pak, saya mau infak sekian ya, dan gak sedikit katanya dia, jutaan, puluhan juta. Ini ustadz hebat ini. Nah, biasanya kan kalau kita ngundang khotib, kita siapkan transport, ya, dia malah nyumbang gitu. Ini istimewa gitu. Oh ya tahu, masya Allah gitu. Dia sebutkan namanya ustadz ini. Oh masya Allah ya, hebat sekali dia, gitu. Nah itu kalau punya uang Pak, dan punya pekerjaan, punya usaha. Kalau enggak, ya boleh saja. Boleh kan kita begini, misalnya Pak nih, kita punya uang cuma sedikit, kita pengen bangun masjid yang harganya miliaran misalnya. Ya Allah, seumpama saya punya usaha bisnis, nah gitu ya, wah besar, omsetnya sekian. Wah, saya mau bangun masjid yang megah, yang indah, ya. Jamaahnya saya jamin kesejahteraannya, wih, luar biasa. Yang bawa sepeda ondel-ondel itu saya jamin, saya buka garasi, kalau ada kerusakan gratis, onderdilnya gratis, ya. Dia bayar begitu. Boleh gak? Boleh Pak, boleh, ya. Berangan-angan yang baik-baik boleh saja, fadl yang banyak. Saya nanti mengajikan, jemaah irsad yang belum haji siapa, ya gitu ya, saya data nanti, ya, saya daftarkan. Sekarang daftar 2020 baru berangkat. Hehehe. Kalau yang masih umur 20 tahun ya sekian tahun lagi, monggo. Apa nggak dosa? Enggak, itu kebaikan, ya. Tapi jangan kemudian ngelamun, lali mangan Pak, jangan, ya, itu. Boleh kita iri yang pertama kepada orang yang punya harta dan ia rajin infak. Yang kedua yang boleh kita iri pada orang, yaitu rajulun atahullahu hikmatan, orang yang Allah kasih hikmah,
Kalau dalam Al-Quran ada Luqman, ya, kata Allah Ta'ala, sungguh, ya, telah aku berikan hikmah kepada Luqman. Ya, hikmah itu apa? Hikmah itu macam-macam. Ya. Terutama di sini ilmu, ya, punya ilmu. Masya Allah ya, Pak, kalau kita ada dokter ya, dokter yang profesional luar biasa, ya, kita di situ periksa, diagnosa ini, jelaskan semuanya, Pak, kalau begini, nasihatin kita, kasih resep obatnya, nggak bayar. Wes, seneng nggak, Pak? Nggak seneng, nggak menarik itu. Ya. Bayangkan, Pak, dia punya ilmu, ya, dia bantu kita. Ya. Kita kalau operasi di sono-sono sekian, ada yang ngasih tahu ke kita, kalau dokter ini loh, nggak usah pakai bayar, cuma obatnya beli sendiri aja, ya, ayo ke sana yuk. Ada begitu, itu luar biasa itu, dengan ilmunya dia bantu orang, ya. Kalau ustad, ya dengan ilmunya juga, ada ustad ngajar ya, di mana? Oh, di masjid ini, di pesantren ini. Oh, masya Allah ya, yang datang banyak orang situ, tanya apa saja boleh, ya. Yang penting nggak nanya macam-macam kan begitu ya. Itu hikmah. Macam-macam. Ada orang ya punya kelebihan, kemudian suka bantu. Jasa gitu ya, jasa dalam hal ini. Ya. Hikmah. Yang dengan itu fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Bahkan dia ajarkan dia. Diajarkan. Ya. Nggak narif. Apa? Kalau yang daftar ke saya bayar sekian. Nggak ada begitu. Dia ngajarkan begitu saja. Dia punya ilmu tentang pertanian, datang ke desa-desa, diajari para petani gratis. Nggak narif apa-apa, dia kasih. Ada apa? Orang-orang ya, saya baca di koran itu, wah, masya Allah. Orang ini setelah kuliah di pertanian ini, dia ke desa-desa ngasih penyuluhan, ya, penyuluhan. Yang tadinya petani hasilnya sekian-sekian kecil, menjadi sukses, hasilnya lebih besar, ya. Subhanallah, dia rela untuk terjun ke sawah begini. Ketika saya baca itu, waduh ya Allah, orang ini ya, kalau saya yang terjun, wah jeblok toh, nggak dapat apa-apa ya. Saya nggak punya ilmu pertanian ya, mohon maaf, saya juga pernah tanam ya, tapi nggak ada yang jadi. Buah itu pas saya beli bibitnya di pasar, untingan itu ikat, saya tanam di sebelah rumah, ya habis kurus kering mati. Ada apa kok mati? Sebelah rumah saya itu sampah, ada lombok satu, Pak, kewede subur, buahnya banyak. Loh, iku loh, sopo sing ngemes, gak ada yang ngasih bobok. Kok seperti itu? Ini yang saya punya, tak beli no pupuk, ya setengah kilo, sekilo, malah mati. Ya begitu. Saya nggak punya ilmu apa-apa. Ya begitu, ilmu. Jadi kita boleh iri hanya pada dua hal tadi. Yang punya harta rajin sedekah, yang punya ilmu, punya jasa, dia juga suka bantu orang. Nih ya, waduh hebat nih, saya pengen punya anak seperti itu. Wah, saya juga pengen. Apa yang bisa saya berikan sama orang lain? Ya begitu ya, itu baru boleh. Kalau yang lain-lain mah gak boleh, kata Rasulullah SAW ya. Ini mohon maaf para pemuda nih ya, wah ada petenis hebat, saya pengen kayak dia. Wah, ini gak boleh itu ya. Yang boleh mah cuma tadi itu. Apalagi ya, Aiman ya, waduh Ronaldo apa ya, wah saya pengen kayak dia. Hati-hati, kalau Allah jadikan kayak dia, ya kayak dia muslim nggak apa-apa. Kalau enggak, wah alamat ya kita. Hati-hati. Wah ada orang terkaya, siapa? Bill Gates. Anak saya nanti orang tua ya mungkin kalau punya anak, anak saya supaya jadi apa? Artis, penyanyi. Aduh Pak, nggak usah begitu saudara. Nggak boleh ya, saya katakan di sini nggak boleh. Loh kok kau Ustaz? Iya ini, la hasada illa fitnatain ya, tidak diperbolehkan iri atau ingin ya memiliki sesuatu tadi itu kecuali dua ini ya. Terus apa? Ya wes, pengennya dua aja. Anakku pengen jadi pengusaha, ya udah pengusaha yang dermawan ya. Orang ilmu tinggi kuliah S1, S2, S3, apalagi S-ting-ting ya, nggak ada ya. Tapi kita ingin anak kita nanti setelah berilmu, dia relakan ilmunya itu ya, dia dermakan ilmunya untuk masyarakat ya. Itu
baru diperbolehkan. Hadis mana tadi? Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim sahih. Itu Pak ya yang bisa kita kaji di ayat Al-Qur'an ya, juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.